Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Wah, ini menarik kan ya, teman-teman ya. Yesus berkata, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia berkata kepada Nikodemus ini, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang menarik di sini, saudara, adalah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 4 ayat 23, kita mendapat sesuatu yang menarik. Karena dikatakan, supaya kamu meninggalkan manusia lama, ya, dan kamu dibaharui di dalam roh, ya, di dalam roh dan pikiranmu, ya, supaya kamu dapat mengenakan manusia baru. Jadi selama ini kita telah, ya, diberikan kebenaran mengenai bagaimana kita dibaharui di dalam pikiran, ya, yaitu transformasi pikiran. Nah, saudara, dalam bagian Roh Kudus jadi jaminan, di mana Roh Kudus itu memimpin kita, saudara, maka ada bagian yang cukup menarik, ya, yang kita harus juga pahami bahwa apa yang lahir, siapa yang dilahirkan dari roh, dia akan dapat melihat kerajaan Allah, ya. Bahkan yang dilahirkan dari roh, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, seperti apa konteksnya? Artinya yang lahir dari roh itu adalah roh, saudara, ya. Yang lahir dari Roh Kudus itu adalah apa, saudara? Adalah roh pasti, yaitu maksudnya adalah roh manusia yang dibangkitkan, saudara, ya. Yang dibangkitkan, ya, yaitu yang dihidupkan, saudara, ya. Artinya apa? Artinya Roh Kudus, artinya roh manusia yang akhirnya dapat menjadi lokomotif atau mengendalikan kehidupannya, ya, kehidupan manusia tersebut, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pembicaraan Yesus dengan wanita di sumur itu, di sumur Yakub, ya, itu menjadi menarik. Karena di dalam ayat yang ke-14 dari pasal yang keempat, gitu ya, berkata bahwa air yang kuberikan ini, yaitu Roh Kudus, ya, yang dicatat di dalam Yohanes 7, itu dikatakan akan jadi mata air di dalam dirimu. Ya, jadi mata air. Nah, saudara bisa tangkap dengan hikmat Allah ini bahwa sesungguhnya inilah yang dimaksudkan bahwa roh kita itu dapat jadi kendali, artinya menghasilkan, artinya memiliki sumber yang dapat kemudian mengendalikan jiwa kita dan kemudian akhirnya dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kalau demikian, saudara, maka saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita hidup oleh roh itu, saudara. Ya, Galatia 5 ayat 25 berkata, dan jikalau kamu hidup oleh roh, ya, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara, bahkan dalam Roma 4, ya, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, mereka adalah anak Allah. Dan saudara, mereka yang adalah anak Allah, mereka yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Saudara bisa lihat, orang yang lahir dari Roh Kudus itu pasti dapat melihat atau dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, bukan? Nah, bagaimana caranya? Artinya Roh Kudus itu harus melahirkan roh manusia. Artinya harus menghidupkan roh manusia. Artinya harus artinya membimbing roh manusia itu ke dalam seluruh kebenaran supaya kebenaran itu dapat menghidupkan dia, ya. Artinya dapat roh manusia itu menjadi lokomotif atau mengendalikan jiwanya sehingga mereka itu sampai, saudara, sampai stoikeo namanya, ya, sampai dapat seirama, saudara, ya, dengan Roh Kudus, gitu ya. Dan kalau mereka seirama dengan Roh Kudus, mereka artinya dalam proses terus dididik, saudara, ya. Disebut di sini mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah huios, saudara, ya. Artinya mereka adalah orang-orang yang sedang, ya, menuju kepada kesempurnaan orang-orang benar. Saudara, kalau lihat tadi Ibrani ada istilah orang-orang benar yang sempurna, ya. Jadi orang-orang benar itu memiliki proyeksi untuk jadi sempurna, ya, saudara. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang terus dididik, saudara, ya, dididik, ya, untuk memiliki
pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, itu serupa dengan Kristus ya. Dan dengan demikian kalau proses itu terus-menerus, mereka akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus ya. Artinya mereka itulah yang sungguh-sungguh anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ya, ada dua kata yang dipakai di dalam Alkitab untuk frasa dipimpin oleh Roh. Ya, ada kata ago dan stoikeo, ya, stoiseo, ya, ago dan stoiseo. Nah, saudara ya, ago ini, ya, artinya menggiring, ya, atau memimpin, ya. Itu dipakai di dalam Roma 8 ayat 14 yang tadi kita sudah baca, dan dipakai juga dalam Galatia 5 ayat 18, ya. Jadi dikatakan semua orang yang dipimpin, yang digiring oleh Roh Allah, pasti dia sedang dididik untuk jadi sempurna. Mereka adalah huios, gitu ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin atau digiring ya oleh Roh Allah, maka kamu pasti tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sepintas dulu ya, nanti kita lebih dalam. Itu ago atau dia digiring. Yang kedua, stoikeo itu artinya berjalan, berperilaku atau ya, atau seirama ya, atau berjalan seirama ya, berjalan seirama atau berperilaku ya. Itu dipakai dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, bisa juga dipakai roh manusia gitu ya. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya berperilaku atau berjalan atau seirama dengan Roh. Nah, saudara bisa perhatikan ada dua kata. Pertama digiring, yang kedua seirama. Keras yang mana, saudara? Pasti yang digiring ya. Jadi digiring ini, saudara, Roh Kudus sebenarnya maksa-maksa juga gitu ya. Tapi sebenarnya ya, yang diinginkan oleh Bapa adalah ketika roh manusia ini, saudara ya, kita itu sudah mengikuti keinginan roh kita, saudara. Nah, itu artinya kita sudah hidup seirama dengan Roh Kudus ya. Saudara, kata roh dalam Roma 8 ayat 14 jelas-jelas bukan roh manusia kan, karena dikatakan dipimpin Roh Allah ya, itu pasti Roh Allah. Tetapi di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh ya, memang bisa berarti Roh Allah, tetapi juga bisa berarti roh manusia. Nanti kita akan lihat, saudara ya, dua-duanya benar dan dua-duanya punya implikasi dalam hidup kita. Ya, saudara, ago atau digiring, ya, menunjukkan bahwa siapa yang digiring itu pasti adalah anak yang sedang mau dididik, gitu ya. Makanya dikatakan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kalau kita digiring oleh Roh Allah, pasti kita adalah anak-anak yang mau dididik. Bisa nggak menolak atau memberontak? Bisa. Kalau digiring, huios. Huios ya. Kalau orang yang digiring ini memberontak, jadi apa dia? Nepios. Nah, kalau yang digiring ini taat, jadi teknon. Jadi teknon. Ya, saudara ya. Jadi terkondisi di sini. Terkondisi, menarik ya. Menarik nggak, saudara ya? Terkondisi nih. Semua orang yang digiring Roh Allah, Roh Kudus, itu adalah huios. Nah, huios ini masih ada dua nih. Bisa jadi nepios atau bisa jadi teknon. Artinya mereka adalah anak-anak yang sedang mengalami didikan. Ya, oke, saudara. Dari situ aja ada pelajarannya. Kita dapatnya bahwa ya digiring, tapi Roh Kudus tidak memaksa. Ya, oke. Dalam realitas kehidupan, saudara, ya, nah ini ya, ada orang yang digiring Roh Allah kepada kebenaran, ya, untuk layak menjadi anak-anak Allah. Bukan saja secara legalitas, artinya diberi kuasa, gitu ya, tetapi juga secara fakta pertumbuhan. Ya, seperti Yohanes 1 ayat 12 ya.
Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa. Ya, kuasa untuk menjadi anak. Ya, itu diberikan satu apa? Privilege, satu potensi, satu kapasitas. Tetapi bukan hanya itu. Mereka adalah orang-orang yang bisa sungguh-sungguh menjadi anak, ya, kuasa menjadi anak. Artinya potensi jadi anak, kesempatan jadi anak, kesempatan jadi teknon, ya. Tetapi bukan hanya itu, saudara, ya, tetapi digiring oleh Roh Allah, ya, supaya secara fakta atau realitas dari apa? Dari pertumbuhan atau pembaharuan hidupnya. Gitu kan? Yaitu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, atau apa? Yang rohnya dibaharui dan pikirannya juga dibaharui. Artinya yang rohnya dapat menjadi lokomotif pengendali jiwanya dan juga pikirannya dan perasaannya, yaitu jiwanya, yang terdapat juga di dalam Kristus. Luar biasa. Itu yang menjadi sempurna seperti Bapa. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena di dalam Kristuslah secara jasmania. Wah, saudara, ya, kepenuhan kealahan itu nyata. Sehingga kita bisa berkata, saudara bisa sempurna seperti Kristus apabila di dalam roh dan pikiranmu itu engkau dibaharui, supaya engkau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Tetapi saudara, ada juga yang digiring, ya, oleh kuasa kegelapan, saudara, yaitu kepada kebodohan dan kepalsuan atau dusta, yaitu yang menggiring manusia ke dalam kegelapan abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Allah menjadi diskusi yang sangat seru. Ya. Nah, saudara, kalau bisa bayangkan pelajaran anak Allah kemarin dengan masuk lebih inti ke dalam who is the man behind the gun, gitu ya. Siapa sih pelaku atau penjamin, gitu ya, atau dunamos, gitu ya. Ya, dunamos di balik semua ini, itu ada Roh Kudus kan, tentu saja. Makanya Allah memberi Roh Kudus menjadi jaminan, saudara. Ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, supaya mereka menjadi teknon, ya, yaitu mereka yang percaya, kan, begitu ya. Kuasa menjadi anak-anak ini tidak otomatis membuat keadaan seseorang menjadi teknon, anak Allah dengan moral tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan atau berkodrat ilahi. Ya. Karena itu setiap orang harus menjadi, saudara, yang menarik, ya. Jadi, saudara, Roh Kudus dikasih jadi jaminan. Itu salah satunya, saudara, ya. Itu adalah diberi exousia, saudara. Ya, orang yang tidak punya exousia tidak akan memiliki dunamos dalam dirinya, saudara. Ya, nah, caranya adalah jadi murid. Jadi murid. Nah, saudara bisa bayangkan di sini, ini menarik, ya. Orang percaya harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, bukan murid manusia, gitu ya. Harus jadi murid. Ya, jadi kita hamba-hamba Tuhan, persekutuan gereja itu mengantarkan seseorang untuk menjadi murid. Nah, saudara tahu kan, kalau kita ngantar orang ke sekolah, ya, anak-anak saudara atau keponakan atau siapapun, gitu ya, saudara ikut masuk kelas? Tidak, ya, saudara akan diusir karena tidak bayar uang pangkal dan tidak terdaftar di situ, ya. Ya, kita mengantar, saudara, ya. Kita adalah exousia kepada murid-murid ini, saudara. Ya. Kita jamin dengan semua administrasi yang ada, gitu ya. Jadi, saudara, untuk supaya dapat menjadi anak Allah, ya, kita memiliki exousia, ya, kita memiliki privilege, ya. Dan saudara, syaratnya adalah saudara menjadi murid. Tidak otomatis menjadi anak. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana proposisi atau gimana meletakkan kita jadi murid dan kemudian Roh Kudus. Wah, ini menarik kan, saudara, ya. Jadi Roh Kudus jaminan. Orang yang tidak dapat exousia nggak punya jaminan, saudara. Pasti nggak mungkin. Exousia itu diberikan, ya, kepada orang yang menerimanya, gitu ya, saudara. Dan caranya, dan tidak otomatis menjadikan kita itu memiliki status atau realitas seperti anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang benar yang disempurnakan. Saya tertarik dengan bacaan Ibrani tadi, ya.
gitu ya, bahwa dia adalah imam peran. Kamu datang kepada kota kudus, kepada Bukit Sion katanya, Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 kalau nggak salah. Ya, kamu datang kepada Bukit Sion, kota kudus, Yerusalem surgawi, yaitu kepada kumpulan malaikat. Wah, ini menarik ya. Kepada orang-orang benar yang sempurna, yaitu kepada Yesus pengantara perjanjian yang baru. Tadi ada ayat yang nggak dibaca. Perjanjian yang baru itu adalah, inilah cawan yang yang menjadi perjanjian yang baru, yaitu perjanjian darah. Wih, luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, hanya Yesus yang sudah tumpahkan darahnya yang bisa menjadi perjanjian yang baru. Dan dialah yang menjadi perantara perjanjian yang baru. Dialah yang namanya perantara, artinya dia adalah imam. Makanya namanya Imam Besar Agung. Dia yang membawa saya dan saudara menghadap Bapa, ya. Yang katanya, aku akan mengaku namamu di depan Bapakku. Engkau akan duduk bersama aku di tahtaku seperti aku duduk bersama Bapakku di tahtanya. Itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh masuk di dalam proses di mana secara realitas mengalami pembaharuan roh dan pembaharuan pikiran. Amin, saudara. Itu artinya saudara memiliki kodrat ilahi, divine nature, ya, memiliki natur ilahi, saudara. Ya, nah, caranya adalah menjadi murid Kristus, ya. Oke, kita lanjut, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi ini harus belajar kepada Tuhan Yesus, ya, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus, ya. Inilah, wah ini menarik ya. Inilah proses untuk memiliki status sebagai anak-anak Allah, di mana seseorang dididik oleh Allah. Makanya namanya huios tadi kan. Orang yang digiring itu artinya sedang mengalami didikan jadi anak, gitu ya. Menjadi huios Allah, ya. Supaya ini yang saya senang, memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Saudara tahu, kekudusan Allah itu, atau standar kekudusan Allah, itulah kemuliaan di Yerusalem Baru. Haleluya. Ya, kita lihat ya, Ibrani 12 ayat 6-10 ya. Karena Tuhan menghajar yang dikasihinya. Saudara bagian dari orang yang sedang dihajar? Iya banget, Pak. Gitu ya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya kemarin bilang, saudara ya, ibadah itu adalah suffering. Ibadah itu adalah secara sadar memilih menderita. Wah, saudara ikut bersama saya? Enggak, Pak, aku pulang. Terlalu berat. Itulah yang Yohanes 6 ayat 66 katakan, setelah mendengar semuanya itu, banyak murid yang meninggalkan dia. Ya, jangan saudara jadi pengikut Yohanes 6 ayat 66 ya. Saudara lihat, Tuhan menghajar yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara mau diakui Yesus sebagai anak? Mau ya? Mau dong, masa tidak ya? Ya. Saudara siap-siap disesah, bukan hanya dididik. Kalau saudara kemarin-kemarin dengar hanya kata dididik, itu di sekolah, ya. Saudara udah dengar dihajar, wah itu saudara udah tahu. Hari ini diperkenalkan satu kata yang lebih menarik, disesah. Saudara ya, orang yang diakuinya sebagai anak itu disesah, saudara ya. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kayaknya saya udah mengalami. Oke, saudara ya. Nah, siapa itu? Itu sama dengan Daud katakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu.
Luar biasa. Amin. Betul sekali. Betul Pak, ya. di sesa itu dicambuk, Pak. Disesai itu ada di dalam ketertindasan, Bu. Nah, itu makanya ayatnya pas tadi yang Pastor Levi bilang itu. Nah, jadi tertindas itu baik bagiku. Jadi Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan itu keren sekali Daud itu. ya luar biasa, saudara. Ya, memang Nanti kita kenalan sama Daud. saudara kalau dengar kata-kata ini, apa yang saudara alami, apa yang saudara rasa di alam batin saudara? Sesak atau lega? Justru kita harus seperti itu. Ya artinya apa ya? Yang justru itu seperti satu kekuatan. Karena firman itu kekuatan kan. Betul. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita ketika dalam proses itu dicela orang, dimaki atau diapa orang itu ya, kita kuat karena emang tertindas itu baik bagiku ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Artinya jadi sabar kitanya kan. Nah, mungkin kita yang suka meronta itu tiba-tiba digituin kita jadi sabar. Oh iya, gitu Pak. Betul. Itulah jalannya. Namanya jalan Via Dolorosa. Ya. Saudara kalau ikut Yesus itu jalannya. Jalan dididik, dihajar, dan disesah. Supaya saudara tertindas. Ini kok pengajarannya. Betul saudara, saya cuma sampaikan pengajaran Injil yang murni. Saya tidak tambah dan tidak kurangi ya. Kemanapun jiwaku ikut serta. Ya saudara ya. Kita kalau, ya ini yang IWC nyanyiin dong lagu itu. Kemanapun jiwaku ikut serta. Ya, dari Nazaret sampai ke Golgota. Ya, saudara ya. Jadi memang jalannya, saudara ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Ayat yang tadi malam Pak Ens sampaikan bahwa memang beribadah itu, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, memang straight meaning tuh saudara. Jadi sebenarnya ibadah kepada Yesus itu adalah suffering. Saya nggak bisa jelasin lebih dari itu. If I extend my description, kalau saya perluas penjelasan saya meleset. Saya meleset. Kenapa Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kamu adalah anak, yaitu ahli waris, yaitu yang menerima janji, maka kamu orang-orang yang menderita bersama-sama dia, kamulah yang akan dipermuliakan bersama dengan dia. Kata itu saudara ya, kalimat itu kalimat yang penting sekali buat kita. Jadi kita jelas, dan saudara kalau mendengarkan kebenaran itu, saya yakin Roh Kudus akan seketika membawa saudara menikmati pancaran air kehidupan, sukacita di dalam batin. Ya, oke. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghajar yang dikasihnya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak, orang yang huios. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, saudara. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah huios, tetapi notos. Artinya kamu bukanlah orang yang mau dididik, tetapi kamu orang yang memberontak. Oke? Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Katanya apa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ini kekudusan Bapa, ya. Di dalam kekudusan Bapa. Dan selalu ingat saudara, standar kekudusan Bapa itulah kemuliaan Yerusalem yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Proses untuk diakui memiliki status sebagai anak Allah. Proses untuk diakui memiliki status sebagai anak Allah atau teknon merupakan proses yang menyita seluruh kehidupan ini. Apalagi baru 800 pertemuan. Sepotong kecil, ya, harus menyita seluruh kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya harus sempurna seperti Bapa, ya. Artinya kesempurnaan itulah yang menjadi akhir dari perjuangan kita. Dan di dalam perjalanan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berpesan supaya kita mengumpulkan harta di surga, ya. Kepada orang kaya, ya, yang muda itu, atau orang muda yang kaya itu. Ya, Yesus berkata, jual segala milikmu supaya engkau dapat mengumpulkan harta di surga. Itu tuh. Jadi jual milikmu supaya engkau dapat mengumpulkan harta di surga. Yang menarik buat saya, baru Yesus bilang lalu datang dan ikutlah aku. Loh. Bukannya lalu datang dan ikutlah aku. Jadi baru datang dan ikut dia. Jadi tidak bisa orang ikut Yesus kalau hartanya belum ada di surga. Waduh, ini Bapak buat PR lagi. Betul saudara, Yesus bilang gitu. Kalau saudara perhatikan urutan itu menarik banget. Mas. Jadi ada uang pangkal sebelum masuk ke kelas. Dan saudara tahu, uang pangkal itu hanya untuk kita dapat legalitas di situ. Tapi untuk ikut belajar tiap hari itu namanya uang SPP, saudara. Luar biasa ya dinamika itu. Jadi Allah mengerti juga ya kita ini. Makanya dia dikatakan dia itu imam perantara yang tidak hanya katanya dia itu menderita apa yang kita derita. Itu tuh. Ya. Saudara kita lanjut ya. Kita berlama-lama di sini tapi menarik juga ya sebenarnya ya. Nah, saudara, menjadi anak Allah, saudara ya, rencana Allah menciptakan manusia yang sempurna seperti dirinya dapat kembali direalisasikan di dalam kehidupan orang percaya. Ya, menarik kan? Jadi menjadi anak Allah itu adalah cara Allah menciptakan manusia kembali seperti yang diproyeksikan sebelumnya. Dan hal ini dapat terwujud, saudara, jika seorang manusia memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Tadi kita masih bicara mengenai digiring ini, ya, digiring artinya digiring untuk dididik, maka ia akan menjadi anak Allah, ya. Jadi harus melalui proses memberi diri dipimpin. Jangan memberontak. Kalau memberontak, saudara nepios. Kalau memberontak, saudara berarti nggak mau dihajar, ya. Saudara kalau mau digiring oleh Roh Allah, maka itu artinya saudara harus mau dididik, dihajar, disesah. Sampai saudara tertindas. Ya, saudara ditambahin pas malam hari ini ya. Barulah saudara layak menjadi anak Allah. Saudara, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima. Itulah yang disebut anugerah yang bertanggung jawab. Saudara, kalau dengan demikian maka kita dapat menghasilkan buah-buah roh, saudara. Ya. Galatia 5:18 katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu digiring oleh roh, maka kamu tidak akan hidup lagi di dalam hukum. Roh di sini itu roh manusia, saudara ya. Jadi seorang manusia yang dikuasai oleh rohnya, yang berarti bahwa rohnya menjadi lokomotif kehidupannya, artinya rohnya mengendalikan jiwanya, selanjutnya jiwanya ini mengatur seluruh kehidupannya. Nah, manusia ini yang mengalami pembaharuan roh. Yang tercatat di Efesus 4 ayat 23 ya. Maka orang dapat berbuat baik atau melakukan kehendak Allah bukan karena tekanan hukum atau syariat. Ini yang Pak Anton sudah pernah sampaikan ya, saudara ya. Nyambung-nyambung aja ya, saudara ya. Tetapi karena kehendak Allah telah menyatu dengan kehendaknya. Jadi not to do but to be, saudara. Ya. Katanya mengalir dalam darahnya gitu ya. Nah, saudara, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, ya, bukan berarti membuang hukum, tetapi dapat melakukan kehendak Tuhan dan segala hukumnya. Bukan karena dituntut atau diancam untuk melakukannya,
tetapi dengan kerelaan, sehingga hal melakukan hukum bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhannya. Nah, sebagai akibatnya, saudara, hidup orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat tersebut, yaitu yang dikuasai oleh rohnya, maka mereka akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi kalau saudara tidak lagi hidup ya menuruti daging atau hidup karena tuntutan hukum Taurat gitu ya, maka saudara sebenarnya mengikuti keinginan roh. Dan itu artinya saudara menghasilkan buah-buah roh. Nah, itu arti digiring, saudara ya. Digiring ya. Digiring artinya tadi apa, saudara? Artinya dibawa untuk dididik, dihajar, disesah, sampai tertindas. Wah, saudara ya. Ago ya, dipimpin, digiring. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Arti kata dipimpin yang kedua adalah stoikeo, saudara ya. Artinya berjalan atau berperilaku seiring. Ya, seperti orang berbaris, to march in military. Yang seperti ini. 1, 2, 1, 2, gitu ya. Saudara. Dipimpin roh dalam konteks ini berarti berjalan seirama. Ya. Seperti yang dicatat di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kalau kita sudah terbiasa menyesuaikan diri ada di dalam ya mengikuti apa yang Roh Kudus katakan atau roh kita juga perintahkan gitu ya, maka baiklah kita juga seirama dengan Roh Kudus ya. Alkitab menerjemahkan dalam terjemahan lama berjalan menurut roh, dalam terjemahan baru dipimpin oleh roh ya. Dalam terjemahan New International Version ya, keep in step ya, in step with the Spirit ya. Dengan demikian pada dasarnya berjalan dalam roh sama artinya dengan dipimpin oleh roh. Nah, kita akan lihat nih ya saudara ya. Jadi stoikeo pada dasarnya artinya adalah berjalan seirama dengan Roh Kudus. Ya. Dipimpin oleh roh. Pneumatikai stoikomen. Wah, ya, berjalan seirama dengan roh. Memberi isyarat seolah-olah Tuhan itu aktif akan memimpin seseorang sehingga otomatis membuat orang tersebut mampu menuruti kehendaknya. Seolah-olah. Ya, saudara, padahal saudara ya, stoikomen ini bisa menunjuk orang berjalan atau berbaris atau suatu perintah. Ini adalah suatu proses sebenarnya, ya. Jadi bukan seolah-olah Tuhan intervensi atau aktif memimpin sehingga orang itu tidak punya, gitu ya, tidak punya artinya tidak mengambil bagian, ya. Tetapi saudara, ini adalah proses penyesuaian, saudara ya, bagaimana rohnya itu memimpin jiwanya, ya, atau mengendalikan jiwanya. Nah, saudara, untuk bisa menjadi seirama dengan roh, jiwa manusia ini harus diubah. Ya, jiwa manusia harus diwarnai dengan gaya hidup baru. Jadi menarik ini ya, ada proses pembaharuan roh sama pembaharuan pikiran ini, proses yang juga terjadi secara beriringan loh, ya. Artinya saling mempengaruhi loh. Saudara, kalau saudara perhatiin ya, jiwa manusia harus diubah katanya kalau mau jadi sinkron dengan roh. Ya, jiwa manusia harus diwarnai dengan gaya hidup baru. Oke, inilah proses yang disebut metamorfos, ya, metamorfos atau transformasi. Ya, proses pembaharuan dalam kehidupan anak Tuhan yang tidak pernah berakhir sampai mata tertutup. Saudara, proses penyusunan atau sinkronisasi stoikemon ini adalah hidup dalam kendali roh manusia, ya, atas jiwanya. Demikian juga jiwa mengendalikan seluruh tubuh, dan hal ini menuntut peran keaktifan setiap individu secara penuh. Ya, Roh Kudus sebagai pendamping aktif memimpin orang percaya, dan orang percaya memberi diri dipimpin oleh Tuhan melalui ketekunan mengisi jiwanya dengan firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa apa katanya?
manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jika jiwa seseorang diisi oleh kebenaran firman yang murni, maka rohnya menjadi kuat. Nah, mulai di sini ya saudara, firman masuk ke pikiran, rohnya jadi kuat. Rohnya yang mengendalikan. Tetapi kalau jiwa diisi oleh filsafat dunia, yaitu materialisme dan sekularisme, saudara. Ini saya catat ya di 2 Timotius 3 nih. Ya, ayat 1 dan 2a ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu saudara? Cinta diri dan cinta uang. Dua hal ini yang selalu kita lihat. Cinta diri dan cinta uang. Saudara, jadi setelah dengar firman, ya seseorang harus berusaha untuk mengenakan dalam hidupnya secara pribadi, itu di dalam pergumulan hidupnya setiap hari. Ya, nah inilah proses yang disebut saudara penyangkalan diri, ya, proses menyangkal diri yang Tuhan Yesus maksudkan, ya, membuang pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mengenakan pikiran Tuhan, ya. Allah Bapa akan mengizinkan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan untuk mematangkan kebenaran tersebut agar bisa dikenakan dalam hidup, sehingga kebenaran itu, ini menarik ya, dipersonifikasi atau dihidupi dalam seluruh perilaku seseorang tersebut. Ya. Yang terakhir nih saudara, seirama dengan Roh Kudus itu, ya, yaitu ketika jiwa dipenuhi dengan kebenaran, yaitu pengenalan akan Tuhan yang memuat pikiran dan perasaan Allah, maka rohnya menjadi kuat. Dengan demikian, jiwa menjadi seirama dengan rohnya. Inilah kekuatan kehidupan, di mana roh seseorang mengendalikan seluruh hidupnya sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kudus. Ya, proses ini adalah proses berjalan seirama dengan roh sampai benar-benar mencapai level dipimpin oleh roh secara ideal. Ya, nah, saudara, kita sampai di sini dulu ya. Saudara, jadi paling tidak dapat 2 kata hari ini ya. Dipimpin bisa digiring atau ago, atau berjalan seirama, stoikeo gitu ya. Nah, digiring itu ya dididik, dihajar tadi ya. Dihajar, disesah gitu saudara. Ya. Karena dia adalah anak yang harus mengalami didikan ya. Kemudian sampai kepada kita dapat seirama, gitu ya, seirama dengan Roh Kudus ya, yaitu roh kita ya berperilaku atau bertindak sama dengan Roh Kudus, gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan besok ya, bagaimana realitas dalam kehidupan seorang percaya, gitu. Apa konflik-konflik yang terjadi? Tadi Vanessa sudah sebutkan di awal ya. Aku ini manusia celaka. Paulus bilang begitu. Ya, aku ini manusia celaka. Apa yang baik, apa yang ku kehendaki yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat itu ada padaku. Jadi ada konflik rupanya. Ya, terjadi dalam hidup orang percaya ya, dalam perjalanan imannya. Kita akan lanjut mengenai itu dan kemudian